Salam sejahtera dan perkenalkan nama saya Joanne dari kelas 3 SIM A, kelompok 3 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang proyek sistem payroll berbasis web pada CV Permata Batam Sukses Indo. Bersama saya ada Andri, Grace, Jeffrey, dan juga Vanessa. Jadi yang pertama adalah bagian login page. Jadi kami isikan username dan passwordnya. Setelah itu kami klik login. Setelah itu yang pertama akan terlihat adalah dashboard. Di dashboard ini terdapat beberapa komponen yang ditampilkan, yaitu yang pertama adalah revenue. Di revenue akan menampilkan perbandingan penghasilan per tahun perusahaan dari sales yang didapatkan. Garis putus-putus ini menunjukkan penghasilan tahun lalu dan yang garis biasa itu menunjukkan penghasilan tahun ini. Yang kedua adalah expenses, sama dengan revenue. Tadi kami dapat melihat perbandingan pengeluaran perusahaan tahun ini dengan tahun lalu. Dengan ini kami dapat dengan mudah melihat anomali yang terjadi bila pengeluarannya melonjak tinggi. Yang ketiga terdapat uh, total sales per week yang menampilkan sales dari semua karyawan dalam satu minggu. Ada total lead per week yang menampilkan calon customer potensial yang dilaporkan semua karyawan dalam satu minggu. Total closure per week yang menampilkan jumlah kasus yang ditutup setiap karyawan dalam satu minggu. Yang keempat, kami ada tampilan top producer for current month yang menunjukkan top 4 penutup deal dengan biaya jasa terbanyak. Yang kelima, kami ada tim target 30K di mana perusahaan akan memberikan bonus uang tim untuk tim yang mencapai penutupan deal biaya jasa terbanyak 30.000 atau lebih. Ini dia menampilkan sisa berapa persen lagi hingga tim itu mencapai target. Dan yang keenam adalah employee stats yang bagian biru dan bagian pink itu menunjukkan persentase gender dari employee. Dan yang bagian dalamnya itu menunjukkan presentasi posisi seperti probation, junior, konsultan, dan lain-lainnya. Jadi pada tabel employee akan menampilkan semua data karyawan. Nah, pada karyawan bisa memiliki banyak position. Jadi, kita ke tabel position terlebih dahulu untuk membuat position baru. Klik add, dan di sini kita menginput contohnya junior consultant. Tapi kalau di sini kita juga ada validasinya juga. Jadi bila menginput data kosong, maka akan error, tidak dapat diproses. Contoh, ini ada komisi tingkat 1, komisi tingkat 2, dan komisi per 3 bulan tingkat 1, komisi per 3 bulan tingkat 2. Oke. Nah, jadi di sini juga bisa edit. Contoh, kalau kita edit, nah akan muncul 4.000. Dan kembali lagi ke tabel employee, pada add employee, ini juga sama ada validasinya. Jadi kalau mengisi data kosong tidak dapat diproses. Kemudian masuk NIK, nomor telepon, gender, posisi. Nah, itu tadi posisi yang tadi kita masukkan. Dan kemudian date of birth dan join date. Nah, di action button, kita juga bisa mengupdate. Kalau contoh kita ubah nama. Nama saya jadi Graces. Nah, tertampil di sini. Dan terdapat fitur lain lagi seperti view details untuk melihat lebih lengkap. Dan ada juga fitur PDF. Nah, video-video berupa rekapan dari employee tersebut. Nah, kemudian untuk semua tabel di proyek ini sudah diimplementasikan sistem sort, ascending dan descending, unsort, dan kemudian filter. Filter ini bisa, contoh kita mau filter nama saya sendiri, Grace. Nah, hanya akan muncul nama ini. Nah, selanjutnya itu ada dashboard sales. Jadi sales di sini itu untuk mencatat sales yang terjadi di perusahaan oleh karyawan. Nah, kita di sini kita bisa tambah tombol add untuk menambah catatan sales. Kita harus mengisi detail dari customer dan juga
employee yang menutup sales tersebut agar nanti bisa di-track salesnya. Ya, jadi di sini ada juga dimasukin tanggal sales tersebut terjadi, kemudian ada produknya dan amount. Di sini juga ada tambahan remark agar kita bisa lebih tahu lebih detail sales itu sudah dibayar atau belum. Oke, jadi di sini di dashboard salesnya kita bisa view remark, update, dan juga delete data tersebut. Nah, selanjutnya ini kita ada immunity log. Jadi sebenarnya immunity ini adalah sistem dari perusahaan tersebut sendiri. Ada immunity dan promotion point di dalamnya. Itu untuk memengaruhi kenaikan pangkat dan juga gaji karyawan nantinya. Jadi di sini kita isi immunity law untuk tiap minggu, misalnya untuk employee yang sudah ada itu Andri. Nah, di sini kita tulis tanggal, terus immunity yang tersisa, lead, dan core wallet, dan juga promotion point yang ada. Jadi ini kebanyakan tuh adalah sistem dari perusahaan itu sendiri. Nah, terus di sini di tombol action-nya kita juga bisa update dan delete. Nah, seperti dapat dilihat di contoh ini. Nah, jadi di sini di immunity log-nya kita juga bisa melihat tanggal. Jadi misalnya di sini tanggal 28, kita bisa lihat ada immunity log apa saja yang ada pada tanggal tersebut. Oke, selanjutnya di bagian payslip, di sini kita bisa add dan dia akan muncul nama employee-nya seperti Andri Junianto. Kemudian langsung akan muncul posisinya. Dan lalu isi tanggal gaji, potongan telat. Dan ini adalah gaji pokok, komisi, potongannya berapa, dan netnya berapa. Oke. Dan di tombol action ini bisa download PDF, update, dan delete. Ini bisa kita lihat hasil dari download PDF-nya. Jadi ini adalah bagian attendance. Jadi di bagian attendance ini di mana kita men-track semua kehadiran karyawan setiap harinya. Jadi by default untuk setiap tanggal kita pilih, working hour-nya udah otomatis diisi 9 jam, which is itu adalah waktu default kerja di kantor itu. Jadi contohnya kalau kita mau ganti, tinggal klik di sini. Contoh hari itu hanya bekerja 8 jam. Hasil tinggal di sini ya, klik bagian confirm. Dan di sini kita juga bisa pilih ke tanggal-tanggal sebelumnya. Apabila perubahan, tinggal bisa diganti lagi. Kemudian di sini statusnya juga bisa diganti, ada hadir, paid leave, cuti, atau mengambil MC. Kemudian tinggal klik confirm. Dan sekian presentasi project dari kelompok kami. Terima kasih.